Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Wadana akan menjelaskan tentang logika ekspresi dan aljabar boolean. Nah, di sini logika ekspresi mempunyai 3 komponen, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingen. 1. Tautologi, yaitu pernyataan yang semuanya bernilai benar atau true tanpa memandang komponen-komponen pembentuknya. Kedua, kontradiksi, pernyataan yang semuanya bernilai salah atau false tanpa memandang nilai kebenaran komponen penyusunnya. Ketiga, yaitu kontingensi, pernyataan yang bernilai dari kumpulan benar dan salah di luar tautologi dan kontradiksi. Di sini saya telah menyiapkan tabel kebenaran dan operatornya. Ada 4 operator yang saya jelaskan. Di sini ada konjungsi yaitu dan. Dia bernilai benar ketika keduanya ini mempunyai nilai benar, maka di sini hasilnya benar. Disjungsi, kedua itu disjungsi, yaitu atau. Dia memiliki nilai salah ketika keduanya itu salah nilainya, maka hasilnya pun salah. Yang ketiga itu implikasi, yaitu maka. Dia bernilai salah ketika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka hasilnya pun salah. Yang keempat itu biimplikasi, yaitu jika. Dia bernilai benar ketika keduanya itu bernilai benar dan ketika keduanya itu bernilai salah, maka hasilnya pun benar. Selain itu, dia bernilai salah. Di sini saya sudah menyiapkan contoh soal tabel kebenarannya. Di sini ada negasi P dan Q. P dan Q setelah saya berikan nilainya itu benar, yaitu seperti di tabel. P dan Q, bernilai P dan Q bernilai benar ketika keduanya bernilai benar. Seperti tadi. P dan Q bernilai benar ketika P benar, Q benar. Jadi hasilnya pun benar. Seperti ini juga. Jadi selain itu mereka bernilai salah. Lalu di sini ada tanda negasi, itu kebalikannya. Jika dia bernilai benar, maka dia dinegasikan menjadi nilai yang salah. Jika dia salah menjadi benar. Seperti ini. Dia benar awalnya, setelah dinegasi menjadi salah. Ini ketiga ini menilai salah, ketika dinegasikan menjadi nilai benar. Sekarang kita lanjut ke materi kedua, yaitu aljabar boolean. Aljabar boolean ini sama dengan logika ekspresi, tapi yang membedakannya yaitu nilainya. Kalau logika ekspresi, nilainya true dan false, dan aljabar boolean diganti dengan 1 dan 0. Aljabar boolean ini memakai bilangan biner. Operatornya ada 3, yaitu and, or, dan not. Di sini adalah operator aljabar boolean. Di sini tanda and diganti dengan titik atau kali. Di sini or diganti dengan tanda tambah. Di sini not atau biasa disebut dengan apostrof. Diganti dengan tanda petik atas atau biasa disebut dengan negasi. Di sini A, nilai A 1. Jika dinegasikan A-nya menjadi 0, nilai 1 tersebut. Di sini juga 0. Jika dinegasikan menjadi nilai 1. Jadi negasi itu membalikkan nilai yang awal, kebalikan dari nilai yang awal. Di sini ada tabel dari and dan or. Jika A tambah B atau A or B 1 tambah 0, maka hasilnya 1. Berarti ini bernilai true atau benar. Ketika A kali B atau A and B 1 kali 0, maka nilainya 0. 0 juga. Ini seperti perkalian biasa. Itu 1 kali 0 ya hasilnya 0. Jadi ini mempunyai nilai yaitu false. Dan lainnya seperti itu juga. Ini adalah hukum
fungsi aljabar boolean. Dari hukum-hukum ini, sebelah hukum ini mempunyai fungsi yaitu untuk menyederhanakan fungsi aljabar boolean. Bisa nanti digunakan 11 bisa dipilih dari ke-11-nya. Di sini saya telah memberikan contoh soal. Diketahui fungsi boolean f x y z sama dengan x y z aksen. Nyatakan fungsi dalam tabel kebenaran. Penyelesaiannya seperti ini. X dan X, Y, Z telah saya beri nilai. Nah, di sini dikatakan bahwa Z diberi nilai aksen. Nah, di sini nanti akan berubah nilainya. Di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 0, di sini 1, 0, 1, 0. Terus, ini adalah operator OR, yaitu bernilai benar ketika ketiganya itu bernilai 1. Jadi 1 kali 1 dikali 1 hasilnya 1. Maka ini bernilai benar atau true. Selain ini adalah bernilainya salah. Nah, selain yang dari ini bernilainya salah. Lalu dalam aljabar boolean ada namanya prinsip dualitas. Apa sih prinsip dualitas itu? Yaitu sebuah ekspresi boolean yang mempunyai dualitas dan memiliki nilai yang sama. Ya, misalkan S adalah kesamaan di dalam aljabar boolean yang melibatkan operator AND dan OR dan komplement atau negasi. Maka jika pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti tanda titik atau kali dengan tambah, tanda tambah dengan tanda kali, 0 dengan 1, 1 dengan 0, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka kesamaan S aksen juga benar. S disebut sebagai dual dari S. Nah, di sini saya telah menyiapkan contoh. Nah, jadi tentukan dual dari I. A tambah 0 sama dengan A. Di sini prinsip dualitasnya seperti sebelumnya, dikatakan bahwa jika tanda tambah diganti tanda titik, jika angka 0 diganti dengan 1. Nah, seperti penyelesaian ini. Tanda tambah diganti dengan tanda titik, angka 0 diganti dengan angka 1. Nah, berarti ini telah benar bahwa ini menggunakan prinsip dualitas. Nah, yang nomor 2 atau II. A kali 1 kali A tambah A aksen sama dengan 0. Nah, di sini tanda kali. Maka di sini akan diubah tanda tambah. Di sini 1, di sini akan hasilnya 0. Di sini 0, maka tambah A aksen. Di sini 0, maka di sini 1. Oh ya, sebelumnya di sini ada tanda kali. Maka di sini akan diubah tanda tambah. Nah, di sini ada aksen, maka aksennya tetap. Nah, hasilnya 0, maka di sini 1. Ini termasuk dengan prinsip dualitas. Dan contoh berikutnya seperti itu juga. Sini saya juga telah menyiapkan contoh soal prinsip dualitas. Tentukan komplement dari fungsi boolean f x y z sama dengan x tambah y aksen kali z dengan menggunakan prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas seperti ini. Dual x hasilnya seperti ini. X aksen tambah x aksen kali y tambah z aksen. Kenapa tanda tambah diganti kali? Ini merupakan prinsip dari dualitas. Seperti inilah hasilnya. Fx yz sama dengan x aksen kali y tambah z aksen. Sekian dari saya. Mungkin ada perkataan yang mungkin membuat kurang paham. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.